Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama kalian. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Aris Padillah, mahasiswa PPL 2 Sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Jadi kan Bapak ada ngasih list di grup mengenai daftar kehadiran kalian. Silahkan kalian list terlebih dahulu nama dan nomor presensi kalian, lalu lanjutkan menonton video ini. Nah, jadi kan minggu kemarin kita telah membahas mengenai perlawanan rakyat Kalimantan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi ada yang tahu minggu ini kita akan membahas materi tentang apa? Berikut Bapak tampilkan clue yang akan kita bahas pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Sulawesi terhadap kolonialisme atau penjajahan Belanda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menguraikan awal mula terjadinya perlawanan rakyat Sulawesi, yang lebih spesifiknya itu adalah Perang Tondano dalam menghadapi penjajahan atau kolonialisme Belanda. Kan kita minggu kemarin mempelajari mengenai Perang Banjar, di mana pada akhir Perang Banjar tersebut itu diakhiri ketika Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa itu berguguran. Lalu banyak juga yang disingkirkan ke luar pulau atau daerah lain, sehingga wilayah Kesultanan Banjar pada saat itu diambil alih lagi oleh Belanda. Setelah kita mempelajari Perang Banjar tadi, kita pada minggu ini akan membahas salah satu perang di mana rakyat Sumatera berjuang melawan Belanda juga, sama seperti perlawanan rakyat Kalimantan, yaitu kita akan membahas mengenai perang apa yuk? Ya, Perang Tondano. Nah, awal mula terjadinya Perang Tondano yang pertama. Jadi sebelum POC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Caperius. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 POC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos yang diberikan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Lambeh. Akibat ulah POC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, POC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, akan tetapi ditolak. Penolakan inilah yang memicu kemarahan POC, yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Jadi kita akan lanjut ke awal mula terjadinya Perang Tondano yang kedua. Jadi akar permasalahan Perang Tondano yang kedua ini sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir Perang Tondano yang pertama. Pada akhir Perang Tondano yang pertama, pihak POC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada tahun 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda, terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Belanda ini mulai melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai dengan perjanjian itu membuat walak-walak Minahasa berselisih. Pada tahun 1802, Gabriel Christopher Prediger Jr. diangkat sebagai residen Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Dendels membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan disiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengarahkan penduduk dari sejumlah daerah, terutama Minahasa. Pada tahun 1808, Prediger segera mengumpulkan para okung, yaitu pemimpin dalam suatu wilayah, walak atau daerah setingkat distrik.
dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirimkan ke Jawa. Ternyata para Okang tidak mau menuruti permintaan Prediger tadi. Bahkan beberapa kali diantaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Untuk kronologi Perang Tondano yang pertama itu berlangsung sekitar tahun 1661 hingga 1664, yaitu pada awalnya untuk melemahkan rakyat Minahasa. Jadi POC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, POC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut adalah isi ultimatum Gubernur Simonkus kepada rakyat Minahasa. Yang pertama itu adalah rakyat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada POC. Yang kedua, masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan sekitar 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Tambaran tadi. Akan tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga POC memilih untuk mundur ke Manado. Nah, jadi kita masuk kepada akhir Perang Tondano yang pertama. Nah, jadi pilihan POC untuk pindah ke Manado itu ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa menjadi semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir POC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan POC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Perdagangan Minahasa bagi POC ini mengakhiri Perang Tondano yang pertama. Setelah itu, Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Nah, jadi kita masuk kepada bagian kronologi terjadinya Perang Tondano yang kedua. Itu berawal ketika para ukung dari Minahasa memutuskan aktivitas perjuangan mereka di Tondano. Salah satu tokoh Perang Tondano yang kedua adalah Ukung Lonto yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemindahan pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma ke Belanda. Pada awalnya, Prediger masih mencoba untuk menempuh atau mencari cara yang persuasif dan berusaha menarik dukungan dari sejumlah hukum. Namun, melihat keadaan yang semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger pun tidak memiliki pilihan selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano yang pertama, Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Selain itu, Belanda juga menyiapkan dua pasukan yang ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Jadi, pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun dilakukan baik di darat ataupun di air, hingga kampung pertahanan Minahawa sepertinya tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda yang membendung Sungai Temberan tadi ternyata menjadi senjata makan tuan. Baik, kita masuk kepada bagian akhir Perang Tondano yang kedua. Jadi Perang Tondano II ini berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan milik para pejuang
para pejuang rakyat Minahasa tadi yang bernama Benteng Mayora itu hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok yang terbatas, sisa pasukan Minahasa tadi memilih bertahan di hutan yang lebat yang tidak mudah dijangkau oleh Belanda. Karena kesulitan menjangkau di tengah hutan itu, jadi Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asalkan mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi, hal ini tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dahulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada tahun 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tondano yang kedua, yaitu Matulandi dan Mamait, dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberikan izin untuk membangun pemukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minahasa. Nah, itu saja penjelasan materi kita pada hari ini, yang mana poin-poinnya tadi. Yang pertama itu adalah awal mula terjadinya Perang Tondano yang pertama dan awal mula terjadinya Perang Tondano yang kedua. Setelah itu kita masuk kepada kronologi Perang Tondano yang pertama dan kronologi Perang Tondano yang kedua, serta membahas tentang bagaimana Perang Tondano II berakhir. Nah, jadi untuk penutup materi kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan kalian tugas, di mana tugasnya itu cukup mudah, di mana kalian hanya perlu menjelaskan secara singkat tetapi menurut bahasa dan kreativitas kalian mengenai Perang Tondano yang pertama dan Perang Tondano yang kedua secara lengkap. Nanti untuk tugasnya bisa dikumpulkan berupa video, PDF, ataupun Word. Bisa dikirimkan ke grup ataupun ke CP pribadi Bapak. Nah, baik, sekian penjelasan dari Bapak pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari Bapak. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, bisa menyimpulkan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Nanti Bapak akan periksa. Apabila ada yang menyimpulkan, nanti Bapak kasih nilai plus. Terima kasih.